Terima kasih Mbak Insia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan dan juga kesempatan sehingga bisa mengikuti kegiatan rutin kita di bulan Ramadan ini, acara tausiah Ramadan. Semoga kegiatan ini akan memberikan eh, informasi maupun pengetahuan bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Salawat serta salam semoga Allah tetap limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Tendik di lingkungan UNSIDA. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan berbagi sedikit ilmu, bukan berarti saya yang lebih tahu, mungkin Bapak Ibu bahkan juga sudah banyak gitu ya, punya ilmu tentang ini. Tetapi pada hari ini saya selaku pribadi ingin berbagi ilmu itu. Izinkan saya menampilkan PPT. Tema kita pada kajian atau tausiah pada siang hari ini adalah busana Muslim dalam pandangan Islam berkemajuan. Memangnya ada ya pandangan apa busana Muslim yang tidak sesuai atau yang Islam berkemajuan itu seperti apa sih? Karena sekarang ini seringkali muncul ketika ada seorang muslim ataupun muslimah berpakaian yang mengatasnamakan ini loh baju Islam atau yang penting saya sudah menutup aurat. Apakah hanya seperti itu? Nah, maka pada hari ini kita akan bersama-sama mencari tahu seperti apa sih busana muslim itu yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi ketika kita, saya membahas busana muslim ini tidak hanya terbatas pada muslimah atau ibu-ibu, tetapi busana muslim dalam kategori yang umum, baik digunakan oleh wanita ataupun pria. Baik, eh, untuk kali ini, ketika kita membahas tentang busana Muslim atau busana yang sesuai dengan aturan Islam, Allah telah menurunkan ayatnya, yakni surat Al-A'raf ayat 26. Di situ Allah memberikan, Allah menginstruksikan bahwasanya eh, kepada semua manusia. Artinya tidak sebenarnya ayat ini tidak khusus untuk muslim, tetapi ketika dikatakan ya bani Adama qad anzalna alaikum libas. Jadi, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian. Pakaian, untuk apa pakaian itu? Yuwari sauatikum warisan. Untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Wali walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Nah, dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Jadi yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Jadi berpakaian itu ada tiga fungsi. Kalau kita mau mendalami dari surat Al-A'raf ayat 26. Yang pertama adalah sebagai penutup aurat. Yang kedua sebagai perhiasan, dan yang tak kalah penting adalah pakaian itu sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah.
Kenapa? Cara berpakaian kita menunjukkan tingkat ketakwaan kita. Nah, ini ya ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, bahwasanya tujuan berpakaian itu tidak hanya sekedar menggunakan saja, tetapi yang pertama, bagaimana aurat kita bisa tertutupi dengan sempurna, bagaimana dengan berpakaian kita itu menjadi lebih cantik, lebih bagus, dan bagaimana pakaian itu nanti menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah, gitu. Nah, kita lihat lagi aurat itu apa sih atau sampai di mana sih aurat itu? Kalau yang bapak-bapak auratnya sampai mana? Laki-laki auratnya mana ya? Mata kaki, Kalau mata kaki, Pak. iya yang kaki, di atas mata kaki. Jadi Nah, pakai celana atau sarung itu harus sampai batas mata kaki. Kalau nggak salah Bu Bisita. oh, nggih. Untuk anunya, untuk ininya, untuk apa namanya celana sarungnya. Kalau Celana bajunya ya, sarungnya. ya. Kalau baju ya sampai pergelangan tangan. Oke. Ada yang lain mau berpendapat Bapak-bapak, monggo ini auratnya loh. Auratnya. Oh, ini ada Pak Rizal, monggo angkat tangan. Auratnya laki-laki sampai mana Pak Rizal? Kok nggak dengar ya Pak Rizal? Nggih. Jadi aurat laki-laki itu sebenarnya yang benar tuh mulai dari pusar nggih. Ah, mulai dari pusar sampai dengan lutut. Nah, ini Pak Auliaur sama Pak Rizal menjawab di chat. Jadi laki-laki itu auratnya dari pusat sampai lutut. Itu yang syar'i, maksudnya yang batas yang harus ditutupi. Tetapi tidak mungkinlah bapak-bapak sholat itu pakai katok kolor kan nggak mungkin ya. Pakai celana pendek kan nggak mungkin. Lah itu perhiasan tadi, fungsi yang kedua tadi itu yang harus disematkan sebagai perhiasan. Bagaimana kita berpakaian itu kelihatan bagus, kelihatan baik, tanpa meninggalkan syariat dan etika moral yang ada di lingkungan sekitar. Seperti itu. Kalau auratnya perempuan, ayo, Bu Siti Colifa, auratnya perempuan sampai mana Bu Siti? Kecuali telapak tangan sama muka. Nah, seluruh tubuh kecuali tapak tangan dan Muka. muka. Berarti seluruhnya ya Bu. Nah, ini Iya. insya Allah kalau pengertian itu Bapak Ibu semuanya sudah paham. Nah, kita lihat dari ayat ini Bapak Ibu. Ya. Quran Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Di ayat 30 ini perintahnya ah, kelihatannya kok kepada laki-laki ya. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina ya'udzu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Tetapi ah, di sini tidak hanya laki-laki, sebenarnya perempuan juga sama. Kenapa ayat ini langsung ditujukan pada laki-laki? Karena memang sifat dari laki-laki itu kan lebih berani melihat. Nah, gitu nih. Lah, dzalika azka lahum. Demikian ini atau demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallah khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Ayat 30 ini ada asbabun nuzulnya. Jadi sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib pada masa Rasulullah ada sahabat.
Sahabat itu ketika berjalan di pinggiran pasar, jalan yang ramai itu melihat seorang perempuan yang kalau dalam bahasa kita cantik, ketika itu menutup auratnya kurang sempurna. Kemudian dia melihat pandangannya, melihat gitu ya. Perempuan itu juga melihat. Jadi kalau kayak di sinetron tuh ya, pandang-pandangan gitu ya. Sampai akhirnya laki-laki itu terbentur tembok. Sampai terbentur tembok, hidungnya berdarah. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mengalami hal ini." Apa jawab Rasulullah? "Itu adalah penebus dosamu." Lah, kalau jenengan bapak-bapak melihat ada ibu-ibu yang mbak-mbak yang cantik kemudian sampai melihat gitu tadi, sampai kejentot tembok gitu nggih. Lah, Kayak sampai kecelakaan, Bu. berdarah, lah itu penebus dosanya. Maka Allah memberikan anjuran untuk menjaga pandangan itu. Nah, kemudian di ayat ke-31 itu lebih ditekankan kembali bahwasannya kepada para perempuan yang beriman lil mu'minati yaghdud yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Bagi para perempuan yang beriman, hendaklah menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya. Janganlah menampakkan perhiasannya, bahasa perhiasan tadi, bagian tubuhnya, illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Kecuali yang bisa terlihat. Nah, hendaklah mereka menutupkan kain kerudung sampai ke dadanya. Nah, ini termasuk perhiasan. Tadi sudah Bu Sicol tadi mengatakan aurat perempuan itu seluruhnya. Perempuan itu diciptakan indah. Karena indahnya jangan sampai dilihat oleh orang yang bukan mahram kita. Gitu. Kepada siapa? Ya kepada suami-suami saja, suami kita, ya suami-suami ibu-ibu, suami. Jangan atau kepada mahram yang diperbolehkan. Nah, ini. Kemudian dalil aurat ini juga dikuatkan di surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, ini lebih tegas lagi, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'i. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah memberikan apa ya perintah kepada istri-istri beliau, anak perempuan, dan istri-istri orang yang beriman supaya mengulurkan jilbabnya. Nah, yud'nina alaihinna min jalabibihin. Jadi menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Lah, kenapa? Dzalika adna ayyurafna fala yu'dain. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali. Nah, sehingga mereka tidak diganggu. Kemudian wakanallahu ghafurur rahimah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi salah satu identitas sebagai seorang muslimah itu ketika kita menggunakan jilbab. Lah, untuk pengertian jilbab itu seperti apa sih? Lah, ini yang menjadi apa ya bahan pembicaraan juga. Jadi, pengertian jilbab itu yang pertama kerudung yang menutup kepala, dada, dan punggung yang biasa dipakai perempuan. Kemudian semacam baju kurung. Pengertian yang kedua itu adalah semacam baju kurung yang menutup seluruh tubuh yang juga biasa dipakai perempuan. Kemudian kesimpulan para jumhur ulama, pakaian perempuan yang terdiri dari kerudung dan baju dapat menutup seluruh auratnya kecuali wajah dan tapak tangan. Tetapi lah ini yang menjadi sekarang
apa ya, penyempitan makna jilbab itu khususnya di Indonesia ini, di mode-mode Indonesia, hanya sekedar menutup kepala. Bapak Ibu bisa lihat nanti, cek di Fatwa Tarji nomor 13 tahun 2003 atau buku Tanya Jawab Agama seri 7 yang dikeluarkan oleh PP. Lah, di situ akhirnya sekarang sering muncul, uh, pengalaman saya sendiri aja, mahasiswa menggunakan hoodie itu ya, jaket yang ada tutup kepalanya. Itu sudah mewakili, Bu. Ini saya sudah pakai kerudung. Loh, mau bimbingan ngaji pakai itu. Lah, saya lucu. Datang tidak menggunakan jilbab, kemudian sudah saya pakai hoodie ini saja. Lah, ini menjadi sempit. Akhirnya hanya kadang pakai topi atau apa ya, bahasa kalau dulu itu kerpus yang menutup kepala, yang lehernya dikasih kaos itu kan. Akhirnya ini penyempitan makna jilbab. Kenapa? Karena ini hanya sekedar menutup kepala saja. Nah, jangan sampai seperti itu kalau dosen teknik karyawan Umsida. Kalau bisa pengertian menggunakan jilbab itu ya kerudung yang bisa menutup dada, kemudian menutup punggung ya, tidak memperlihatkan perhiasannya. Nah, itu. Ini saya hanya mengutip dan mengingatkan kembali karena kita berkewajiban tawasobil hak, tawasobil sober ya, eh, bahwasannya ada sebuah riwayat mengatakan ada dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat. Apa itu? Yang pertama, golongan yang membawa cambuk dan seterusnya, Bapak Ibu bisa baca. Yang kedua ini, saya ingatkan untuk saudara-saudara saya, teman-teman ibu-ibu dan mbak-mbak. Golongan perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Apa maksudnya? Insya Allah semuanya sudah paham. Berpakaian tetapi sangat terlihat apa ya, betul bentuk tubuhnya. Kalau enggak gitu, apa ini bajunya itu transparan. Nah, nerawang bahasa Jawanya. Jadi orang itu bisa melihat lekuk tubuhnya. Lah ini yang dikatakan berpakaian tetapi telanjang. Nah, dan ada ini yang dilanjutkan lagi, perempuan yang kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring. Nah, hati-hati ibu-ibu, boleh pakai cemol apa cimol itu ya. Tapi jangan berlebih-lebihan. Lah, ini ada hadisnya. Jadi kalau memang itu tingginya adalah rambutnya sendiri yang disanggul, tidak apa-apa. Asalkan tidak seperti itu, diangkat ke atas sampai towing gitu kan. Sekarang modelnya gitu nggih. Terus nanti di sini dikasih aksesoris yang ya mencolok dan seterusnya agar menjadi perhatian. Lah, tolong itu dihindari. Nah, kemudian dari beberapa kajian tadi ayat dan juga hadis, maka tafsiran pakaian yang sesuai syariat itu seperti apa sih? Satu, menutup aurat dengan sempurna. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu menutup aurat sempurna pastilah tahu. Kalau tadi yang bapak-bapak intinya pusar sampai lutut itu tertutup sempurna gitu loh. Yang seluruhnya itu adalah penyempurnaan yang lain, membaguskan, menyesuaikan dengan kondisi, menyesuaikan dengan etika adat sosial yang berkembang. Yang kedua tidak ketat. Nah, mungkin apa ya, saya sendiri mohon maaf, ibu-ibu itu kalau ada yang memuji, wih tubuhnya seksi, wih tubuhnya bagus, itu luar biasa bahagia gitu ya, apalagi di usia-usia seperti saya ini. Nah, itu merupakan apa ya, bukan pujian. Kalau dalam ayat di surat An-Nur ayat 31 tadi, di situ apa ya, menggoda godaan orang-orang yang tidak baik pada diri kita. Nah, makanya saya pesan pada bapak-bapak ya yang ada di ruang Zoom ini yang sering memuji istrinya.
biar istrinya tidak minta dipuji oleh orang lain. Akhirnya apa? Berdandan yang wah di luar rumah. Harusnya berdandan istimewa itu di dalam rumah untuk bapak-bapaknya atau untuk para suaminya. Ketika bapak-bapak suka memuji istrinya, fa insya Allah istrinya tidak perlu validasi dari luar gitu. Mohon maaf ya. Nah, yang ketiga itu tidak transparan. Nah, betul bajunya pakai ini gamis, tapi gamisnya bahannya yang tipis-tipis itu loh. Tapi itu yang mahal ya, yang tipis-tipis itu. Nah, jangan ibu-ibu ya, bapak-bapak juga bajunya tidak transparan. Kemudian tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Maksudnya gimana? Perempuan tidak memakai baju kayak laki-laki, atau sebaliknya laki-laki tidak memakai pakaian atau busana kayak perempuan. Lah, bisa dikembangkan sendiri ya, seperti apa itu. Kemudian tidak mencolok atau berlebih-lebihan. Warnanya ngejreng sehingga semua orang tuh jenengan jadi pusat perhatian, perhiasan dan lain-lain. Nah, ini secara umum tafsirannya. Maka menurut Islam berkemajuan atau modern ini, busana muslim itu sebenarnya tidak membatasi kebebasan berekspresi atau mengurangi estetika asal sesuai dengan syariat. Yang kedua, mode busana itu modis boleh, tetapi tetap menunjukkan nilai-nilai kesopanan dan keanggunan. Nah, yang ketiga ini jangan memakai pakaian yang bisa memicu fitnah atau mengundang syahwat. Nah, inilah penerjemahan busana muslim yang apa ya menurut Islam berkemajuan. Jadi seperti itu. Kalau saya ditanya kemana, kalau ada perempuan pakai celana, Bu, gimana? Ya boleh aja kalau dia memang kerjanya jadi gojek, dia polisi yang di lalu lintas, tapi tetap dengan mematuhi syariat. Ya, kondisinya pilot, ya boleh. Lah kalau sekedar ngajar gitu ya. Oh, tadi saya pakai ini, Bu, pakai celananya waktu nyetir mobil, pakai sepeda motor. Monggo, asalkan ya tadi apa ya namanya? Menutupi apa sesuai syariat tadi yang atas tidak kelihatan bentuk tubuhnya itu yang penting itu. Nah, saya tidak melarang Islam tidak melarang model busana apapun, yang penting sesuai syariat. Bahkan sekarang eh, para apa perancang busana itu ini lahan-lahan yang sangat bagus ini. Busana olahraga saja sekarang sudah ada busana olahraga yang syar'i itu. Bagus-bagus banyak. Nah, ini ya, refleksi diri dan penerapan nilai-nilai pakaian Islam itu yang ingin kita tekankan adalah pakaian adalah cerminan pribadi. Jadi, sebuah ungkapan sering kita dengar, pakaianmu adalah cerminan dirimu. Kalau dalam konteks Islam itu berarti bahwa busana muslim atau muslimah itu bukan soal menutupi tubuh, tetapi itu adalah menunjukkan ketaatan, kesopanan, kehormatan di hadapan Allah dan masyarakat. Di hadapan Allah, hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi bagaimana sopan kita, ketaatan kita kepada Allah dan bagaimana penghormatan kita terhadap masyarakat. Dan pada akhirnya busana itu bukan sekedar kewajiban menggunakan busana muslim atau muslimah, busana yang sesuai dengan syariat Islam itu bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan sebuah bentuk kemuliaan. Pakaian yang syar'i adalah bentuk perlindungan, identitas, dan ekspresi ketakwaan. Kalau orang Jawa bilang itu ya, ajining diri saka latih, ajining rogo saka busono. Orang itu akan mendapatkan apa ya?
bahasa Jawanya diajeni orang tuh karena bicaranya. Dan orang akan diperhatikan, dirinya akan dihormati, itu dilihat dari bagaimana cara ia berbusana. Bapak Ibu pasti tahu kalau ke kondangan busananya apa, kalau ngajar busananya apa. Nah, inilah yang dimaksud dalam Islam berkemajuan itu dalam berbusana. Anda boleh memakai baju semodis apapun asalkan tidak melanggar dari syariat Islam. Mungkin itu saja Mbak Insi yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau mau dilanjutkan, kalau ada tanya jawab. Terima kasih, em, saya sampaikan. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Puspita atas materi yang sangat jelas sekali, bermanfaat dan tentunya inspiratif. Masya Allah. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Di kolom chat ini sudah ada 3 penanya, Ibu. Saya bacakan, nggih. Untuk pertanyaan pertama, ada pertanyaan dari eh, Ibu Nadia. Izin bertanya, bagaimana strategi yang efektif dan model kebijakan seperti apa yang dapat mendukung penerapan busana Muslim sesuai syariat di lingkungan kerja UMSIDA? Sebab tema ini sangat efektif untuk diterapkan dan dikuatkan di lingkungan UMSIDA agar menjadi identitas kampus Islami. Nah, bagaimana nih Ibu strateginya di lingkungan UMSIDA untuk menerapkan busana Muslim yang sesuai syariat begitu? Oke, baik. Terima kasih Mbak Nadia atas pertanyaannya. Sebenarnya ini sudah ini ya, di aturan kepegawaian itu juga sudah ada oleh DPSDM, kemudian diperkuat di SK Rektor tentang implementasi kampus Islami. Memang yang masih perlu didukung adalah adanya punishment ataupun teguran, nah, yang hubungannya dengan itu. Lah, mari kita bersama-sama mendukung itu khususnya bagi pimpinan. Mari monggo ditentukan kebijakan itu karena termasuk dari SDM. Kami selaku Direktorat AIK mungkin hanya sebatas himbauan karena lembaga AIK itu adalah lembaga yang memberikan apa ya bahasanya informasi, kemudian pelurusan gitu untuk apa namanya lebih konkretnya nanti duduk bersama dengan para pimpinan-pimpinan UMSIDA yang lainnya untuk menegakkan ini. Terima kasih ada apa ya ada feedback yang baik untuk memperbaiki gitu ya bahasanya agar lebih baik dalam berbusana di lingkungan kampus mendukung kampus Islami. Mungkin itu dulu nggih. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua, nggih Ibu. Sebelum itu, apakah pertanyaan Mbak Nadia sudah terjawab? Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Bagaimana Ibu jika dalam berpakaian kita itu belum atau tidak sesuai dengan akidah Islami, begitu? Oke. Kalau tidak sesuainya seperti apa ini? Nah, monggo yang bertanya bisa langsung. Tapi kalau secara umum, kalau tidak sesuai dengan akidah Islam ya tidak boleh ya, Prof. Sri. Mungkin mau menambahkan secara langsung yang ingin diharapkan seperti apa? Monggo kepada Bapak Dr. Sriono. Nah, Saya, Bu. nggih. Yang Gini, Bu. Eh, yang sering dihadapi di kelas itu adalah kepatuhan mahasiswi untuk memakai kerudung yang syar'i ya, sampai di bawah dada, kemudian di belakang sampai di bawah nun sewu, di bawah pantat itu. Itu bagaimana Bu caranya itu mahasiswa-mahasiswi itu untuk menegakkan itu karena terus terang saja itu sangat mengganggu ya karena posisinya kan ada di depan dosen ya bukan munafik tapi kenyataannya memang begitu. Ini bagaimana bisa mendisiplinkan yang seperti itu Bu Pusita.
Mungkin Oke, dengan cara aturan atau apa. Kalau contohnya kan sudah banyak ditempel di tembok-tembok itu. Tapi kan tingkat kedisiplinannya kan belum ada. Pun oke. saya nggih. Terima kasih, Prof. Sri. Ya, memang kepada mahasiswa memang kita belum bisa ya, Pak ya. Makanya kita awali dulu ini, Prof. Sri. Kita awali dari dosen dan tendiknya dulu. Kalau dosennya sudah berpenampilan baik sesuai syariat, kemudian tendiknya juga, saya yakin mahasiswa itu akan melihat gitu. Sama halnya ketika sholat berjamaah itu ya. Ketika yang ke masjid itu dosen-dosennya yang berpakaian biru-biru itu. Lah nanti mahasiswa itu akan melihat gitu. Ya Allah gitu loh ya. Akan ikut. Jadi jangan kita belum bisa, belum bukan jangan ya, kita belum bisa memberikan aturan itu pada mahasiswa sebelum kita sendiri, saya, dosen, tendik yang lain itu bisa seperti itu. Nah, jadi itu, Prof. Kalau bisa, makanya di ruang Zoom ini saya meminta Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu ya, ketika ngajar tidak hanya mengajar materi gitu ya, mengajar kuliah, paling tidak ada nilai-nilai moral, nilai-nilai keislaman yang disampaikan itu kan masuk integrasi nanti model busananya anak-anak itu. Nah, sekarang itu luar biasa memang. Makanya Prof. Sri saja mengatakan eh terganggu gitu ya. Apalagi dengan mahasiswa yang berpakaian begitu. Lah, masa kita sebagai perempuan yang sudah dewasa berpakaian niru mahasiswa? Kan kasihan juga bapak-bapak yang melihat itu terganggu gitu ya Prof. Sri. Jadi kami minta bantuan juga ketika di kelas memberikan mengingatkan dengan eh, baik, mengingatkan dengan lembut pada anak-anak. Saya juga sering begitu mengingatkan untuk berpakaian yang sopan begitu. Mungkin itu jawaban sementara dari saya. Oke, Masya Allah. Sudah terjawab nggih, Prof? Untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi Ibu di deskripsi grup, di kolom room. Deskripsikan saja Bu, sevisi, biar sevisi bukan berdasar pemikiran liar masing-masing. Nah, menurut jenengan bagaimana deskripsi pakaian yang syar'i? Mungkin seperti itu, G, agar kita sevisi. Ngoten. Iya. Yang jelas tadi saya sudah memberikan gambaran bahwasanya kriteria busana muslim itu ada aturan yang perlu dijaga itu adalah tidak ketat itu satu. Yang kedua tidak transparan. Yang ketiga tidak menyerupai lawan jenis. Artinya kalau jenengan pakai celana, jangan celana yang nyapret kalau perempuan. Laki-laki kadang juga iya loh ya, mohon maaf yang laki-laki suka pakai celana pensil yang nyapret itu, kemudian bajunya dimasukkan loh, itu auratnya tadi kan dari lutut sampai itu ya, dari pusar sampai lutut lah, itu kan terlihat jelas nanti oleh lawan jenisnya. Lah itu artinya eh kalau jenengan menggunakan celana, gunakanlah yang sopan, yang sesuai dengan karakter lingkungan. Jangan sampai terlihat bentuk tubuh Anda itu bentuk tubuh kita pada orang lain. Pakaiannya panjang, tetapi dipakai outer gini ya, dipakai outer panjang, tapi ini dalemannya itu nyapret. Nah, ini enggak sesuai syar'i itu kayak gitu Bu Isna. Jadi harus apa ya? Paling tidak lekukan tubuh kita itu loh, nggak kelihatan oleh orang lain. Nah, biarlah yang melihat itu suami-suami kita tercinta, begitu. Gitu ya, insya Allah sudah ini. Jilbab, monggo jenengan menggunakan jilbab yang modis, yang kreatif, asalkan tidak meninggalkan tadi nilai menutup dadanya, begitu. Nah, mungkin itu jawaban sementara dari saya. Masya Allah. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan atau ada yang tertinggal belum ditanyakan? Kita buka mungkin satu pertanyaan lagi.
dari Bapak Ibu mungkin Ya, benar Bu Isna. terkait. Jadi seperti asbabun nuzul surat Al-Ahzab tadi ya. Kalau sampai ada cowok atau bapak-bapak atau mas-mas melihat kita berpakaian sampai kejedot tembok, lah itu masuk tidak sesuai syariat, ngaten ya. Mungkin Bu Isna juga jangan sampai lihat bapak-bapak ya berpakaian yang tadi kejedot juga sama nasibnya. Saya sudah membayangkan itu, Bu. Yang pakai pentil itu gimana gitu ya. Yang cowok itu, jadi saya membayangkan. Apalagi yang cowok kalau lihat dosen yang seperti itu. Inje, betul Ibu. Ya, jadi membayangkan seringkali loh Bu, mahasiswa kita, makanya saya selalu kalau kuliah, yang laki-laki di depan. Kalau laki-laki itu senengannya tuh duduk di belakang kalau kuliah itu. Saya suruh duduk di depan. Kenapa? Kalau nanti ada yang berpakaian tidak sesuai Bisa syariat itu observasi tadi. kasihan. Melihat itu kasihan. Nggih. Tidak bisa Monggo, observasi mahasiswa cowoknya ya. Dalam? bisa ditanyain lagi Ibu. Nggih. Mungkin dari Ibu atau Bapak dosen, pertanyaan langsung secara on cam ada. Kayaknya sudah ini, Mbak. Oke, Masya Allah, sudah nggak berarti ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Sebagai kesimpulan singkat terkait materi kita pada ini, pada tausiah siang ini, oke, kita dapat memahami bahwa busana yang kita pakai dalam keseharian, nah, itu bukan sekedar menutup aurat, nah, tetapi juga sebagai perhiasan, sebagai juga mencerminkan takwa kita, identitas keislaman kita terhadap agama kita. Nah, semoga juga setelah kita menerima materi ini, apa yang telah kita terima ini dapat diimplementasikan dalam keseharian kita. Mungkin bagi ibu bapak dosen yang belum menutup aurat, nah, bisa kita belajar bersama-sama untuk menutup aurat bersama-sama. Ten nggih? Nah, selanjutnya kami informasikan bahwa presensi akan dibagikan melalui room chat Zoom. Nah, mohon Bapak Ibu dapat mengisi presensi sebelum meninggalkan ruang Zoom. Nah, akhir kata kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Ibu Dr. Puspita Handayani, dan seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Nah, saya punya pantun Ibu. Nanti dijawab cakep nggih. Oke, ini pantun saya. Buah kurma enak rasanya. Sampai Cakep. Oke, sampai jumpa pada tema berikutnya. Wassalamualaikum Cakep. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Bu Izia wabarakatuh. RA sama Bu Puspita. Cakep, Pak Sri. Kayaknya cakep juga.